Inggih para umat sama-sami sedherma religi berkenah bapa ngaturang dirgayu rahina galungan kuningan mewah rahina suci nepi. Ringgala puniki sampun ketunasan ini pemargi-pemargi sapunika utamane ring edan nepi. Bapa ngaturne ini sumber-sumber riin. Bapa memaca wenten beberapa sumber. Sumber ke pertama inggih hirika ring Purana India Selatan. Sumber kaping kalih ring Siwa Gama. Kaping 3 ring Sipta Gama. Dan niki wenten mengah talar. Menawi wenten mengah ni sia-siasan bapa tan boleh wacan niki 3 sumber. Semestinya patah. Makin atur bapa ini daging Purana secara singkat Purana ring India. Jadi wenten di tahun 171 tahun Kalpa di wenten India Selatan ada kerajaan. Kerajaan namanya Kerajaan Kaniska, di mana raja disebut Raja Saka pertama. Pada daerah itu, pada kekuasaan beliau, rakyatnya selalu ribut karena banyak sektor-sektor kepercayaan di sana. Dia ribut sampai ada perang, ya, perang antar sektor untuk merebut pengikut-pengikut. Bertahun-tahun demikian, maka Raja Saka berpikir sehingga beliau mengadakan parum dengan Maharshi. Kemudian Maharshi menggodok, mencari sastra-sastranya, ternyata didapatkan ada di dalam sastra di sana itu adalah ajaran Jyotisha, ajaran perbintangan. Di sana ditemukan pada Panglong 15 Kresna Paksa, Panglong 15 nuju Tilem. Di sana terjadi gerhana matahari. Yang di Bali sana muasta Surya Graha. Jadi akibat daripada gerhana matahari itu jatuh pada hari Tilem Sasih ke Sanga, di sana memberikan pengaruh energi-energi yang buruk ke bumi. Sehingga energi-energi itu bisa masuk ke setiap makhluk, terutama manusia, sehingga manusia menjadi beringas. Ya, keberingasan inilah adalah pengaruh dari gerhana matahari itu. Itu pada Tilem Sasih Sanga. Nah, kemudian beliau Maharshi meminta supaya mengumpulkan sektor-sektor semua, diberikan penjelasan bahwa yang menyebabkan ribut-ribut itu adalah Anda dipengaruhi oleh energi yang buruk atas pengaruh hari-hari itu. Kemudian diajaklah menyucikan diri ke Sungai Gangga. Di sana menyucikan diri, mengeningkan pikiran. Setelah di sana itu terjadi pada Panglong 13 sampai 14. Nah, setelah menyucikan diri, Maharshi juga mengadakan parum. Keputusan parum itu adalah kita membuat satu ritual untuk menetralisir energi-energi yang buruk itu melalui korban suci. Disampaikan kepada raja pun setuju. Maka pada hari Panglong 15 pada Tilem ke Sanga itu diadakan ritual, istilahnya budayanya ya. Itu disebut pecaron ya, pecaruan, menetralisir. Nah, setelah selesai itu semuanya merasakan, semua sektor-sektor itu sudah merasakan beda. Dia bisa mulai dia berpikir seolah pikirannya terbuka. Jadi tadinya dia saudara tidak dianggap musuh lagi. Nah, setelah itu Raja Saka sudah senang. Dan besoknya diajaklah masyarakat ya, sektor itu juga melaksanakan introspeksi diri, amulat serira.
melakukan beberapa hal-hal yang mengheningkan pikirannya mereka. Satu adalah diajak mereka melakukan tapa brata, ya, melakukan yoga samadhi, dan melakukan berata puasa pada hari itu. Karena melakukan tapa brata, maka otomatis sudah dia tidak kemana-mana. Jadi satu kelompok dia lakukan samadhi, satu kelompok samadhi. Nah, setelah hari itu mulai cemerlang, mulai terjadi kedamaian, salam menyalami, maaf memaafkan di antara sekte. Nah, di sana dikumpulkanlah oleh Raja Saka kembali, karena tadinya gelap sekarang menjadi terang, tadinya avidya sekarang menjadi widya. Karena menjadi widya, maka Raja Saka mengumumkan kepada masyarakat pada hari ini, itu disebut apa, hari widya, ya, diumumkanlah pada hari ini lahirnya widya pertama di daerah kita, maka disambut sebagai tahun baru. Cemerlang disebut, nama beliau lah dipakai, disebut tahun Isaka pertama. Di sana lahir tahun Isaka pertama. Nah, kemudian selanjutnya itu menjadi bagus sekali. Jadi pada tahun Isaka itulah yang disebut hari Ngembak Geni. Ya, tadinya tapa brata, dia tidak kemana-mana, ya, dia sepi. Nyunil artinya apa? Mengheningkan pikiran, itu tujuannya. Gitu. Disebut Pengembak Geni, itulah menjadi tahun Saka pertama. Di sana lahirnya tahun Saka. Makanya tahun Hindu itu tahun Saka. Bedanya tahun Saka dengan Masehi. Kalau Masehi itu tiap bulannya harinya berubah-ubah, bisa 31, bisa 30, bisa 29, bisa 28. Sehingga jam 00-nya jam 12 malam. Gitu. Tahun Saka tetap satu bulan itu 35 hari. Sehingga jam 00-nya Saka itulah jam 2 dini hari. Nah, di sini hubungannya dengan potonan, kelahiran anak. Kalau di Bali banyak kelahiran itu dipakai keputusan dokter. Setelah jam 12 dimasukkan hari esoknya, padahal dalam Saka belum, masih hari itu. Setelah jam 2 dia baru masuk hari esoknya. Karena jam 2 itu adalah detik karakter perubahan hari. Gitu. Itu bedanya. Nah, dengan demikian kita ngambil sekarang Siwogamo, ya. Dari Siwogamonya pertama adalah menghubungkan penyucian diri di India ke Sungai Ganga. Di sini adalah Melasti. Pada abad ke-14, pada datangnya Idam Pukutoran melaksanakan ajaran ini, karena ajaran India ini dibawa oleh Maharishi ke Jawa. Ya, di Jawa lah diteliti kembali, dikolaborasikan dengan budaya lokal di Jawa, dan kemudian itu disurat, maka lahirlah disebut lontar Medang Kemulan. Gitu. Kemudian Medang Kemulan ini dibawa oleh Resi ke Bali. Di sini lagi disesuaikan dengan lokal jenius di Bali dan diberikan makna-makna. Lahirlah lontar Siwogamo. Itu di Siwogamo itu ada urutan Nyepi, ada Melasti, ada Melis, ada Mekis. Di sini umat Hindu banyak yang menganggap itu sama. Ya, tujuannya sama, tetapi pelaksanaan berbeda. Kalau Melis, kenapa harus ngiring betara? Tadinya sebenarnya ajaran itu menyucikan diri karena Tuhan ada di dalam diri kita sendiri. Kita menyucikan wadahnya supaya Tuhan itu langgeng dalam diri sendiri, sehingga kita menjadi Dirga Yusuf. Gitu. Tujuannya disuruh Empu Kutoran datang ke samudra, ke segara untuk mohon penyucian diri ke hadapan Yang Siwa Baruna. Tapi tidak ada mau.
Tidak ada mau. Karena tidak mau, Mpu Kuturnya juga punya siasat. Beliau memakai ajaran Ekolawiyah, membuatlah Pratima, arca-arca Pratima itu pelinggian Batara itu dibuatkan, kemudian itu diusung ke Segara, baru mau masyarakat, seolah-olah masyarakat ngiring Batara Mesiram. Padahal Batara tidak perlu Mesiram, beliau Maha Suci. Yang siram itu adalah Pratimanya, karena Pratima ini adalah bersifat abstrak, bersifat konkret. Jadi yang perlu. Dengan cara beginilah umat itu datang ikut. Tujuannya adalah menyucikan diri sendiri, menyucikan wadah atma sendiri. Itu supaya mendapat kelestarian dalam pemikiran mereka masing-masing. Itu tujuannya. Itu melis. Jadi melis itu kalau ke Segara ada di Tepung Lukatan diperciki jalannya ini dengan les sampai di sejeroan melulungan ke memargi menuju ya, Segara sejeroan bepergian les dulu paling jalan menyucikan jalan ini seolah-olah itu melis. Kemudian melasti setelah distanakan itu Pratima dan saja-saja di Segara. Banyak juga di masyarakat Pratima itu tidak menghadap ke Segara. Ngurin Segara itu yang keliru secara etika. Sedang Pratima itu menghadap ke Segara. Karena di Segara itu ada Sangaragung, ada Lingga Sangyang Siwa Baruna mapan kita mohon penyucian dan mohon tirta amerta. Ya, tujuannya di sana mohon tirta amerta untuk kemertaan para dewa, kemertaan manusia dan kemertaan buta kala semua, sampai jin, setan semua itu. Nah itu dilakukan persembahyangan di sana. Tapi umat yang kurang mendalami setelah di Segara hanya prajuruje, ada mangku yang sibuk. Umatnya kemana dia metis, itu sudah keliru. Apapun panasnya di Segara, karena tujuan kita lah menyucikan diri. Tidak boleh kita keluar dari itu. Itu sebenarnya. Setelah kita sembahyang dan kita mohon tirta amerta di sana. Kemudian itu disebut melasti. Melas artinya menyucikan, ti berarti kekotoran. Kekotoran spiritual. Kekotoran apa? Kekotoran dari trikayanya. Mungkin salah dia ucapannya, pernah salah perilakunya, salah berpikirnya. Itu yang kita mohon peleburan. Itu yang mengotori spiritual tujuannya. Nah setelah itu baru pulang mohon tirta itu. Kalau di desa pohon itu dibawa kepada desa, di desa dibagikan kepada masyarakat. Ya, masing-masing masyarakat itu diperciki pelinggih-pelinggih yang di pura atau pelinggih-pelinggih yang di pemerajaan itu diperciki kita yang datang dari Segara dan diberikan juga kepada anggota keluarga yang tidak ikut ke Segara. Itu namanya mekis. Ya, makanya ada 3 kata melis, melasti, mekis. Caranya berbeda, tujuannya sama.